Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Roh yang manis dan lembut. Salam saudaraku. Dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, Bapa Yahweh memilih burung merpati sebagai lambang dari Roh Kudus yang turun ke atas Tuhan Yesus. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mengapa Bapa Yahweh memilih burung merpati sebagai lambang turunnya Roh Kudus atas Tuhan Yesus? Yang pertama, burung merpati pertama kali disebutkan dalam peristiwa Bahtera Nuh. Nuh ingin melihat apakah ada daratan yang sudah kering, sehingga ia melepaskan seekor burung merpati yang akhirnya kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar dalam paruhnya. Kisah burung merpati itu menunjukkan bahwa Bapa Yahweh menyatakan perdamaian kepada manusia setelah banjir air bah membersihkan kejahatan dari muka bumi. Burung merpati dengan sehelai daun zaitun di paruh kemudian menjadi lambang perdamaian sampai hari ini. Bapa Yahweh mengutus Roh Kudusnya dalam lambang burung merpati untuk menyatakan bahwa Bapa Yahweh berinisiatif untuk mengadakan perdamaian dengan manusia melalui Tuhan Yesus HaMasiah. Yang kedua, dalam Perjanjian Lama, burung merpati adalah salah satu unggas yang dapat dijadikan sebagai korban penghapus dosa bagi mereka yang tidak mampu membeli salah satu persembahan yang lebih mahal, seperti anak lembu jantan atau anak domba jantan. Roh Kudus yang turun ke atas Tuhan Yesus dalam bentuk burung merpati pada saat pembaptisannya. Yang ketiga, burung merpati adalah burung yang jinak, melambangkan sebuah ketulusan dan kemurnian hati. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Yang keempat, burung merpati adalah burung yang hanya mempunyai satu pasangan selama dia hidup. Karena itu burung merpati seringkali dijadikan sebagai lambang kesucian dan kesetiaan. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas Tuhan Yesus dalam bentuk burung merpati pada saat pembaptisannya adalah tampilan publik pertama Tuhan Yesus yang disertai dengan pernyataan dari surga bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, Mesias yang diurapi. Dalam Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis memproklamirkan kedatangan Kristus, Sang Mesias.
dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku akan membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Yahweh. Saudara, dengan kedatangan Roh Kudus yang telah dijanjikan dan dinubuatkan dalam kitab Yoel, kita sebagai para pengikut Kristus juga akan menikmati anugerah yang sama yang telah turun ke atas Tuhan Yesus pada saat pembaptisannya. Roh yang memberikan kedamaian, roh yang manis dan lembut, roh yang suci dan kudus, roh yang penuh dengan kemurnian dan ketulusan akan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai kesudahan akhir zaman. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami sebagai pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu juga menikmati anugerah pencurahan Roh Kudus atas kami. Roh yang memberikan damai sejahtera, roh yang manis dan lembut, yang mengajar kami, yang menegur kami dengan manis dan lembut. Roh yang akan terus membawa kami kepada pengertian, kepada kebenaran. Tuhan, terus berikan Roh-Mu kepada kami. Kami mau menikmati urapan Roh Kudus-Mu, dan kami mau berkati juga, berikan karunia itu kepada saudara-saudari kami yang lain, supaya mereka juga boleh menikmati sukacita aliran Roh Kudus nyata dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Burung merpati melambangkan Roh Kudus sebagai penggenapan kitab suci melalui kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus yang mendatangkan damai sejahtera, kuasa, kemurnian, ketulusan, kesucian, dan pendamaian dosa yang datang dalam hubungan yang baik dengan Bapa Yahweh. Tuhan Yesus memberkati.